Alat berat, Pak. Pak, alat berat itu kalau datang siang atau malam, Pak? Malam. Oh, Mobil besar malam, Pak. malam biasanya mobil apa aja, Pak? Kontainer, Kontainer. Hari warga gimana, Pak, dengan kondisi gini? Ada kompensasi atau enggak, Pak? agak tahu, paling nggak ada lah konsentrasi mah. Tidak ada, Pak, ya? Masyarakat yang di sini, Bu. Oh. Tahu. Bisa jalan sini. Harusnya ada apa tuh? Ya harusnya mah ada, Pak, ya. Pak, harapan apa kepada pemerintah dengan proyek Geodipa ini, Pak? Ya pinginnya yang dekat-dekat jalan itu harus ada kompensasi gitu. Harusnya kan. Iya, Pak. Keluhan Oh, umat jadi Ibu kalau tidur biasanya kegaduhan itu sekitar jam berapa, Bu? dibiarkan keluhan Suka malam, suka bangun, Oh, suka keluar palingan. terganggu. terganggu, Bu. Udah berapa tahun ini, Bu? Apanya? Kegaduhan gitu tiap malam? Lama, udah berapa tahun. Yang di Ada 5 tahun, 3 tahun, Bu, lebih, Bu? pas ada bangunan di sana, pas ada proyek. Proyek Geodipa, Bu, ya. Nah, kita busuk. Nah, ataupun kepada pemerintah. Gak tahu, gak tahu. Nanya sama Kompensasi gitu. Jadi warga mah nggak bisa apa-apa ya. Iya, Nama siapa, Bu? bunuh. Bunuh. Ini apa yang diuntungkan oleh warga, Pak? Nggak ada. Paling ada kompensasi juga yang masyarakat miskin gitu ada dan juga di Banyak. beras, sembako gitu lah. Oh gitu. Seimbang nggak itu, Pak? Nah, nggak merata. Nggak merata, Pak, ya? Bisa, Pak. Acara ini. Silakan waktu dan tempat, Pak. Assalamualaikum. Yang akan memaparkan secara global apa saja yang memang Yayasan Penata keberadaan Yayasan Penata Giri Raja. Mak, waktu dan tempatnya saya izin ada dicampur palinten antara bahasa Sunda sama bahasa Indonesia tabungan ulah tinggi kita taruh pengukuhannya secara formal dan terkait dengan tatanan budaya dan kearifan lokalnya. Berharap sekali untuk tetap kearifan lokal itu menjadi marwah dan spirit para leluhur kita di sana. Seiring berjalannya waktu dan menyimak serta memahami dengan kondisi atau suatu komunitas tempat berkumpulnya kita ini di sana di sini semua, tercetuslah butuhnya suatu wadah yang kebetulan diberi judul pada saat itu Yayasan Penata Giri Raharja. memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap lingkungan, juga kebudayaan kita, sosial kita juga. Ini yang perlu kita cermati. Mudah-mudahan keselarasan itu menjadi patokan. Kalau bahasa yang sederhananya apa kudu beberapa yang poin penting dari sambutan Kak Ayang. Pak Jamu berkaitan dengan itu, Pak, saya mohon waktunya untuk berikan pendapat yang request, Pak. Atur nuhun. Oke, siap, mungkin Kurang diskusi, Pak. siap. Lagi mungkin dari susunan acara sekarang gilirannya Pak Dede, Pak, tentang penyampaian 11 nanti mungkin Karena kita tidak bisa mengukur itu. Nah, oleh karena itu yang akan kita buat oleh yayasan ini, oleh timnya nanti, oleh panitia atau tentang itu. Supaya apa yang kita lakukan di lapangan, apa yang dilakukan oleh para pengusaha di lapangan ini benar-benar seimbang ataukah memang terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Maka dari itu konsep kita ke arah penegakan hukum lingkungan ini supaya bukan ingin mencari siapa yang salah atau harus seperti apa dan bagaimana. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyadari sebuah kesalahan-kesalahan inti untuk segera bisa diperbaiki. Dari keberhasilan para corporate yang kuat modal, kuat di dalam kekuasaan, tapi meninggalkan between penduduk lokal yang harus terdampak dan selalu menerima dampak masyarakat lokal itu dari hal-hal seperti ini. Itu hal yang tidak boleh terjadi lagi. Dan dengan keberadaan yayasan ini memberikan harapan, satu optimisme, karena kita melihat tadi visi, misi, dan isu strategis yayasan itu yang bicara tentang penegakan hukum lingkungan. Kalau kita bicara penegakan hukum lingkungan itu adalah bagaimana satu mekanisme sistem dari regulasi yang ada diberlakukan dan diimplementasikan dengan jujur dan benar ditangani oleh orang-orang yang berkompetensi. Dan apakah APH kita semua
tatanan di bawah memahami regulasi itu question mark. Pertanyaan besar juga yang harus kita pertanyakan. Padahal kalau kita buka, Soreang itu adalah pintu masuknya untuk Kabupaten Bandung. Dengan pembangunan yang ada, ini juga apalagi di luar Soreang yang ada kaitannya dengan pembangunan gas dan lain sebagainya, itu juga tidak akan jauh. Seperti halnya gini, salah satu contoh, Pacira itu tidak akan bisa hebat kalau Soreangnya tidak hebat. Kenapa? Karena dengan Soreangnya amburadul, Pacira juga nggak akan ada apa-apanya. Nah, kita bukan berharap ingin ada konsentrasi ke Soreang, tapi orang Pacira cerita tentang Soreang, orang Soreang cerita tentang Pacira, itu yang terbaik. Dan itu pada saat sekarang pemerintah seperti mengabaikan populasi ini tanpa dengan antisipasi program-program yang bagaimana mengurangi atau menyelesaikan persoalan alih fungsi lahan tersebut. Itu sampai saat sekarang. Menanam pohon dan lain sebagainya untuk memelihara hutan itu tidak ada artinya kalau masyarakatnya tidak disejahterakan. Tanpa masyarakatnya disejahterakan lebih dulu, dikasih pengertian lebih dulu, itu tidak ada apa-apanya pembangunan hutan atau dan lain sebagainya. Nah, untuk apa pembangunan apabila tidak, untuk ada pembangunan di satu daerah apabila tidak bisa dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut. Bagaimana memberikan kesadaran masyarakat sebagai manusia yang diperlakukan sebagai manusia. Ini ada katakan di dalam implementasinya. Gimana soalannya? Membangun keseimbangan, satu kerjasama. Kita juga sebagai perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam, perusahaan panas bumi PT Geodipa Energi tentunya juga punya tanggung jawab untuk kelestarian lingkungan sekitar perusahaan. Nah, dengan adanya yayasan ini yang baru aktif, kedepannya kami akan mudah-mudahan bisa sinergi dengan baik dengan yayasan ini. Kami kedepannya juga akan mengikuti FGD, Forum Group Discussion yang akan diadakan dalam waktu dekat. Harapannya sih kepentingan bersama bisa terakomodir lah, sama-sama bisa melakukan hal yang positif untuk lingkungan di sekitar perusahaan. Baku mutu yang ditetapkan semuanya. Untuk cuman memang kita akui mungkin ada yang kurang di bidang sosialisasi mungkin ya. Mungkin hal-hal apa yang kami lakukan belum terinformasikan secara utuh di masyarakat. Nah, nanti harapannya kita juga dengan yayasan ini bisa kolaborasi, jadi apa yang kami kerjasamakan dengan yayasan bisa terinformasikan. Seorang Pasir Jambu bahwa kurang care-nya Geodipa ini terhadap tuntutan masyarakat, terutama infrastruktur dan adanya kendaraan-kendaraan berat itu yang mengangkut barang ke sana. Namun ternyata kan masyarakat ini banyak bukan hanya satu desa yang dirugikan. Ini sikapnya bagaimana untuk mengantisipasi hal ini? Mengenai transportasi alat berat. Iya. Dan kerusakan jalan juga kegunduhan masyarakat. Kompensasi ke masyarakat. Kalau perihal kegiatan transportasi alat berat, kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sebenarnya. Cuman nanti mungkin kita perlu tahu itu keluhannya dari mana. Iya. Dan untuk kegiatan proyek Patuha 2, nantinya kami juga saat ini juga akan membuka hotline mengenai keluhan-keluhan masyarakat. Jadi masyarakat bisa langsung membuat laporan ke nomor tersebut nanti. Masyarakat sebenarnya udah pernah dilakukan. Jadi kami mengenai proyek ini sosialisasinya bertingkat. Awalnya di tingkat kabupaten, lalu kami juga mengundang tingkat kecamatan dan tingkat desa.
masyarakat sebenarnya sudah kami undang di kegiatan tersebut. Kalau Konsepnya jadi gini, kalau selama ini emang ada kekurangan-kekurangan. Untuk tahun ini kami akan melakukan perbaikan. kekurangan dalam kekurangan dalam hal penyusunan dan monitoring evaluasinya. Kalau ini ya apa bisa ini kan kurang bagus. Jadi tahun ini minggu lalu kami sudah menyusun rencana strategis di masyarakat. Kami mengumpulkan seluruh stakeholder di masyarakat minggu lalu ya, Desa Alam Indah, Desa Panundaan, dan Desa Sugimukti. Minggu ini kami menyusun rencana kerjanya. Jadi dari program-program yang mereka usulkan minggu lalu, minggu ini kita detailkan rencana kerjanya. Di Desa Sugimukti itu adalah pengelolaan sampah. Sampah yang dikelola di Desa Sugimukti kan selama ini masih belum jadi khususnya di lingkungan Godipa sendiri masyarakat ini sudah diakomodir. Kalau di kami selama beroperasional tentunya mengikuti aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di perundang-perundangan itu ada juga sistem pengawasannya dari AMDAL-nya atau pemantauan lingkungannya itu